Satu waktu, Abdul Wahid bin Zaid pernah melakukan perjalanan ke Romawi untuk ikut berperang. Namun, di salah satu daerah yang ia lewati, ia melihat ada sekelompok orang yang sedang mengurus jenazah. Seketika itu, ia ingin ikut nimbrung di sana. Saat itu jenazah tertutup dengan kain dan disiapkan untuk segera dimandikan. Abdul Wahid tertarik untuk membuka kain yang menutupi wajah jenazah tersebut. Ternyata, ketika dibuka, di tubuh si jenazah ada ular yang melilitnya. Ular itu bukan sembarang ular. Bentuknya ular, namun kepalanya mirip dengan kepala anjing. Benar-benar aneh bin ajaib. Ia pun membuka dan mengecek mata luar itu dan ternyata mirip dua karang. Ular itu tiba-tiba berkata kepada Abdul Wahid, "Wahai Abdul Wahid, engkau menyerahkannya kepada Yahudi dan Nasrani. Jika engkau memang ular yang diperintahkan Allah, maka sekarang menyingkirlah sebentar. Beri waktu kami untuk mengerjakan apa yang menjadi haknya sebagai jenazah, dimandikan, dikafani, disyalati, dan dimakamkan. Setelah itu, terserah kamu mau berbuat apa kepadanya," jawab Abdul Wahid tegas. Sontak, ular itu pun bergerak menuju pojokan rumah. Jenazah pun diperlakukan sebagaimana mestinya. Namun ular itu terus memantau atau mengintai si jenazah. Saat perut si jenazah ditekan, untuk dikeluarkan kotoran-kotorannya, ternyata ada hamar, arak atau minuman keras, yang keluar darinya. Jenazah pun dimandikan. Setelah itu, sesuai kesepakatan dengan Abdul Wahid, ular pun langsung melilitnya kembali. Jenazah itu pun lantas dikafani dan dimakamkan bersama ular yang melilit tubuhnya itu. Setelah pengurusan jenazah selesai, Abdul Wahid merasa penasaran dengan apa sebenarnya yang telah dikerjakan oleh si jenazah tersebut semasa hidupnya, sehingga dia mendapat balasan seperti itu tadi. Ia meninggal dalam keadaan mabuk, jawab salah seorang yang ada di sana menjelaskan. Kisah di atas terdapat dalam kitab Al-Nail Al-Hadits fi Hikayat Al-Hadits karya Abu Hafs Umar bin Al-Husain Al-Samarkandi. Lewat kisah ini kita menjadi paham betapa hamar, arak atau minuman keras itu hendaknya ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Quran Surah Al-Maidah, 5, ayat 90. Dalam tafsir Al-Nukat wa Al-Uyun, Al-Mawardi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keji dalam ayat di atas adalah haram. Sedangkan frase, termasuk perbuatan setan, maksudnya adalah ia merupakan perbuatan atau hal-hal yang diperintahkan oleh setan. Setan, lanjut Al-Mawardi, selalu menyuruh untuk berbuat maksiat dan selalu melarang dari ketaatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah hamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa meminum hamar di dunia, kemudian ia mati, sedangkan ia biasa meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan meminumnya di akhirat." Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami betapa khamr, apapun bentuk dan jenisnya, adalah hal yang haram, yang karenanya harus ditinggalkan oleh setiap muslim. Selain agama melarangnya, para pakar kesehatan juga telah mengingatkan juga tentang betapa bahayanya khamr bagi tubuh manusia. Semoga kita terhindar dari khamr dan sejenisnya. Amin ya Rabbal Alamin.